Ting nong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak tentunya di channel Arif Ardianto, channelnya animasi pembelajaran untuk sekolah dasar. Baik adik-adik, pada materi kali ini kakak akan membawakan yakni pada tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 dengan judul kalimat utama dalam hak warga negara. Mari kita simak materi kita selengkapnya. Materi yang pertama yakni tentang pengertian kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama ini adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Bagaimana dengan gagasan utama, Kak? Gagasan utama paragraf adalah topik yang dibahas pada suatu paragraf dalam teks tersebut. Materi berikutnya yakni cara menentukan gagasan utama paragraf. Yang pertama itu baca dengan cermat setiap kalimat dalam suatu paragraf. Yang kedua, tentukan kalimat utama paragraf. Yang ketiga, tentukan gagasan utama paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Jadi ada tiga adik-adik ya cara menentukan gagasan utama dalam paragraf. Nah, ini kita akan mempelajari yakni menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Tentunya pada teks halaman 46 sampai 47 di buku siswa. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utama yakni hak warga negara Indonesia. Paragraf kedua, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Itu kalimat utamanya. Bagaimana gagasan utamanya? Hak mendapatkan perlindungan hukum. Paragraf ketiga, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Paragraf keempat, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Paragraf kelima adik-adik, masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana dengan gagasan utamanya? Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar ya, Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu tadi adik-adik jawaban dari teks halaman 46 sampai 47. Ini menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Tentunya ini merupakan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan materi berikutnya yakni hak warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ini menyangkut pada mata pelajaran PPKN ya adik-adik ya. Nah, ini ada 11 item ya adik-adik. Hak warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu mendapatkan perlindungan hukum, diatur pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, diatur pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara, yang diatur dalam pasal 27 ayat 3. Keempat, kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Hal ini
tertuang dalam pasal 28C ayat 1. Nomor 5, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28E ayat 3. Nomor 6, kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Ini diatur dalam pasal 28E ayat 1. Nomor 7, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Diatur dalam pasal 28H ayat 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang nomor 8, ini diatur dalam pasal 30 ayat 1. Nomor 9, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini pasal 31 ayat 1. 10, memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 33 ayat 3. 11, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 1. Nah, itu tadi adik-adik hak warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ini berkaitan dengan mata pelajaran IPS. Sikap dalam mempertahankan kemerdekaan itu yang pertama yakni cinta tanah air. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan dalam cinta tanah air itu ada 5 item ya, kakak siapkan di sini. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, hidup rukun dan gotong royong. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Yang keempat, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Tadi adik-adik, cinta tanah air dengan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan bagi peserta didik tentunya. Selanjutnya, ini ada membina persatuan dan kesatuan. Ada 5 item juga. Pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, membersihkan lingkungan bersama-sama. Yang keempat, mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Itu tadi adik-adik yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, ini rela berkorban. Yang pertama, dalam rela berkorban ini bersedia menolong dengan harta, bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, mau mengalah saat bermain dengan adik, membantu tetangga yang terkena musibah. Baik adik-adik, mungkin hanya ini yang dapat kakak sampaikan dalam materi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dalam membantu adik-adik saat belajar di rumah maupun bagi yang sudah melaksanakan tatap muka. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, kepada Allah kakak mohon ampunan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.